Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar TIK dengan judul presentasi dari konsep sistem informasi dan teknologi informasi oleh Hilda Melia. Harap menyimak. Materi mencakup: yang pertama, pengertian. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, peranan. Yang keempat, klasifikasi. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivasi orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Teknologi informasi TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dalam istilah Information Technology IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Beberapa pengertian singkat untuk yang bertanya-tanya, apa itu SI dan TI? Lalu berikutnya, kita akan membahas materi yang pertama. Pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. Pengertian sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengomunikasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Pada abad 21, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis dan lain juga sangat membutuhkan kontrol dari SI. Sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada untuk beberapa pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan waktu di rumah. Menurut para ahli, yang pertama ada John Evans yang mengutarakan bahwa sistem informasi ialah bentuk kombinasi dari beberapa manusia, juga alat teknologi, media online, prosedur yang tersusun, serta sebuah pengendalian yang bertugas untuk mengatur jaringan komunikasi untuk melakukan beberapa transaksi yang rutin, proses manajemen intern dan ekstern sebagai untuk mengambil dasar keputusan. Lalu yang selanjutnya ada Amsel yang mengutarakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber serta untuk menampilkan informasi digunakan sebagai media. Selanjutnya ada Agus Mulyanto. Sistem informasi ialah sebagai sebuah komponen yang tersusun atas prosedur-prosedur kerja yang melakukan proses menganalisa, menyimpan, dan membagikan informasi, susunan alat teknologi, dan penggunaan untuk mencapai sebuah target. SI sendiri memiliki tujuan menghasilkan informasi dari pengolahan data. Informasi yang dihasilkan akan dapat digunakan apabila telah memiliki 3 pilar. Yang pertama ada relevance, informasi yang tetap sasaran sesuai kebutuhan pengguna. 2. Timelines, informasi yang tepat waktu ini, maksudnya informasi yang masih hangat terjadi, bukan yang informasi yang telah lama berlalu. 3. Akurat, informasi yang akurat maksudnya informasi yang telah dibenarkan sebagai fakta dan dapat diterima akal sehatnya. SI sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsinya sebagai berikut. Memiliki fungsi untuk meningkatkan akses data secara efisien dan efektif tanpa perantara, tersedia jaminan kualitas sistem informasi yang kritis, produktivitas yang membantu pengembangan dan pembangunan sistem informasi, investasi yang mengarah pada suatu sistem konfirmasi, konsekuensi ekonomi yang dapat dicegah. Sistem informasi dapat mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, terbentuknya sistem pengembangan perencanaan yang efektif.
Lalu di sini saya akan membahas komponen sistem informasi. Yang pertama ada input, bentuk dari berbagai data sebagai masukan yang belum diolah, sehingga masih membutuhkan berbagai tahapan berikutnya, sehingga menjadi informasi yang bermutu tinggi. Ada komponen model. Yang kedua, komponen model kombinasi dari berbagai prosedur operasi logika dan pengendalian model matematika yang melakukan proses basis data pada data yang telah terkumpul dan disimpan dengan cara sesuai ketentuan. 3. Komponen output, bentuk dari hasil pengolahan data yang telah memiliki kualitas dan telah dapat digunakan ataupun dikembangkan. Lalu berikutnya ada komponen teknologi. Alat teknologi merupakan alat yang digunakan sebagai alat yang bekerja menyelesaikan proses input, menganalisa, pengolah, dan output data sehingga menjadi informasi yang berkualitas. Lalu ada komponen basis data, tempatnya berkumpul data-data yang disimpan dalam sebuah komputer menggunakan software database. Lalu yang terakhir ada komponen kontrol, sebagai pengendali atau pengawas data yang terdapat di dalam sebuah komputer sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan, bahkan kehilangan data penting yang tidak Anda inginkan. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian dari teknologi informasi. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Menurut para ahli IT, menurut Hack dan Ken, pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu selanjutnya ada Oxford English Dictionary OAE. Pengertian teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Lalu yang terakhir ada Martin. Pada tahun 1999, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau memperluaskan informasi. Dampak TI dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi pendidikan saat belajar mandiri saat ini merupakan salah satu usaha dalam mengimplementasikan media pembelajaran terbaru berbasis teknologi yang beragam, serta menjadikan usaha promotif terhadap teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan juga akan sangat membantu dan mudah dipahami dalam kehidupan milenial sebagai media pembelajaran inovasi yang memudahkan mereka untuk mencari berbagai macam sumber pengetahuan dengan mudah dan dapat dilakukan saat kapanpun dan dimanapun. Hal ini menciptakan teknologi pendidikan memberikan dampak yang sangat berguna dalam meningkatkan proses belajar mandiri serta menciptakan pemikiran open-minded terhadap pendidikan yang saat ini hanya melalui belajar tatap muka atau secara online. Materi yang kedua, ruang lingkup informasi teknologi atau teknologi informasi dan ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi mencakup sistem manajemen. Sistem informasi pada lingkup pertama berfungsi sebagai sistem yang mendukung kerja dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, sistem pengolahan pengetahuan dan informasi, organisasi yang beroperasi dengan serangkaian informasi dan pengetahuan. 3. Ada sistem pendukung operasional. Tataran ini mencakup pelayanan, pelanggan atau pengguna jasa, pencatatan harian atas aktivitas yang dilakukan. Ruang lingkup teknologi informasi. Yang pertama ada input touch. Segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Output touch. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Yang ketiga ada software. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut dengan program. Selanjutnya ada Store, Communication, Processing Machine. Materi ketiga, peranan, sistem informasi, dan teknologi informasi.
Peranan sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi teknologi, komputerisasi dapat dikenalkan sejak dini atau di tingkat pendidikan dasar. Dengan adanya sistem informasi memberlakukan kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2004 dapat terbantu terutama dalam bidang pendidikan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi. Orang-orang yang ada di daerah bisa merasakan kemajuan teknologi komputerisasi, terutama di bidang pendidikannya. Adanya sistem pemberlakuan obsesi secara elektronik. Terdapatnya perpustakaan elektronik e-library yang membantu para pelajar ketika mencari bahan pembelajaran. Adanya sistem pembelajaran elektronik e-learning bagi pelajar tingkat lanjut. Peranan dalam bidang pendidikan adalah yang di bawah. Sangat bermanfaat sekali. Lalu yang selanjutnya adalah peranan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Menggantikan peran manusia yaitu dengan melakukan kegiatan otomatis suatu tugas atau proses, memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses, TIK sebagai keterampilan skill dan kompetensi, TIK sebagai infrastruktur pendidikan, TIK sebagai sumber bahan ajar, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan, TIK sebagai sistem pendukung keputusan controlling pada smartphone. Materi yang keempat, klasifikasi sistem informasi dan teknologi informasi. Klasifikasi sistem informasi yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak, sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya sistem teologi, hubungan manusia, alam, dan Allah. Sistem fisik, sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contoh sistem komputer, sistem transportasi, sistem perguruan tinggi. 2. Sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik, sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contoh sistem komputer, sistem probabilistik, sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya sistem evaporasi, sistem seratan hara, sistem fotosintesis. 3. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya sistem tanah. 4. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungan. Contohnya. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi teknologi informasi. 1. Klasifikasi berdasarkan fungsi. Sistem A. Binary IT system, Digital IT system, Universal IT system. Lalu yang kedua ada klasifikasi berdasarkan ukuran. Superkomputer, mainframe, workstation, mikrokomputer. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Komputer digital, komputer hybrid. Terima kasih kepada kampus saya dan kepada dosen pembimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyimak presentasi saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.